Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang menonton video ini. Selamat datang kembali di channel Gereja Baptis Indonesia Depok. Saya menyambut Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang menonton video ini. Mari kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus. Dan kita pada pagi hari ini akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kedua dengan tema yaitu tidak takut memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, salah satu hal umum yang sudah pasti semua orang bisa rasakan adalah punya yang namanya ketakutan. Kita pasti pernah takut dibenci, takut diasingkan, ataupun takut ditolak. Tapi sebenarnya rasa takut itu timbul di dalam hati kita dan terkadang kita tidak bisa mengendalikannya. Oleh karena itu, pada saat ini berkenaan dengan tema kita pada bulan hari ini yaitu bertumbuh dewasa dengan hidup bersaksi. Caranya adalah kita akan memberitakan Injil. Supaya kita memberitakan Injil, kita harus mengatasi yang namanya ketakutan. Setiap orang Kristen, saya dan juga Bapak Ibu Saudara menonton video ini pasti memiliki kesaksian dalam hidup kita. Kita patut bersyukur setiap hari Rabu di gereja kita ada yang namanya persekutuan doa Rabu. Dan di dalam persekutuan tersebut ada yang namanya sesi kesaksian. Banyak dari Bapak Ibu Saudara yang sudah menyatakan tentang kebaikan Tuhan melalui sesi kesaksian ini. Dan tanpa saudara sadari, kesaksian-kesaksian tersebut itu bisa menjadi kekuatan untuk saudara kita yang lain yang mendengarkannya. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama membuka 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai 2. Saat ini saya akan membantu membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Pada renungan kali ini, pertama-tama kita orang dewasa yang bertumbuh secara rohani, pastinya kita tidak takut memberitakan Injil melalui kesaksian hidup kita. Maka dari itu, melalui renungan kali ini kita akan belajar kembali bagaimana cara agar kita tidak takut untuk memberitakan Injil. Jika kita takut memberitakan Injil, bagaimana supaya kita memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, dan apa yang harus kita lakukan untuk membuang ketakutan-ketakutan itu. Renungan kali ini kita akan belajar dari seorang Paulus dalam ia memberitakan Injil, yang memperoleh keberanian untuk memberitakan Injil, dan bagaimana kita belajar darinya dalam mengatasi ketakutan. Ketakutan itu pasti ada dalam diri setiap manusia, termasuk Paulus kala itu. Tapi dia mampu karena ada Tuhan yang menolongnya. Ketakutan, kecemasan, ia mampu meredam semuanya itu. Sehingga ia berani memberitakan firman Tuhan oleh karena ia meminta pertolongan yang dari Tuhan. Sehingga ia mampu memberitakan Injil sampai memenangkan banyak sekali jiwa. Dengan pertolongan Tuhan itu, ia mampu menghadapi hinaan dan juga aniaya. Paulus berani memberitakan Injil karena ia yakin Tuhan bersama dengan Paulus. Maka dari itu, marilah kita semua menyerahkan semua hal kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan yang dari Tuhan supaya ketika kita memberitakan Injil, kita diberikan keberanian. Dan kita tidak berpangku pada diri kita sendiri, melainkan kita perlu berserah penuh kepada Tuhan, dan biarlah nantinya Roh Kudus yang akan menyelesaikannya. Pada saat itu, Paulus dengan pertolongan yang dari Tuhan, ia mampu memberitakan Injil. Paulus dan para sahabatnya memperoleh keberanian untuk memberitakan Injil pada saat itu. Saat ini kita diingatkan lagi oleh Paulus bagaimana kita harus memiliki keberanian dalam diri kita untuk memberitakan Injil. Sebenarnya tidak ada pemberitaan Injil yang aman dan mulus.
Bahkan Paulus ketika ia berada di Filipi, ia menghadapi tantangan-tantangan. Ia dianiaya, ia difitnah, ia dihina, bahkan ia juga dipenjara karena ia memberitakan Injil. Dan di dalam suratnya ini untuk jemaat di Tesalonika, ia memberikan motivasi, ia memberikan pencerahan supaya jemaatnya di Tesalonika ini berani untuk memberitakan Injil. Ya, saudara, kita belajar dari Paulus bagaimana ia memberitakan Injil. Dia selalu menjalankan tugasnya dengan baik, ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sehingga ketika ia memberitakan Injil, semuanya dibantu oleh Tuhan. Dan setelah mengalami pertobatan, Paulus diketahui menginjili di berbagai tempat. Ia pergi ke Damsyik dan juga ke tempat lain di Yerusalem, di Syria, di Kilkila, dan juga di tempat yang lain. Ya, Paulus dikenal sebagai penjala manusia karena dia juga berhasil dalam memberitakan firman Tuhan. Jadi, tugas kita sekalian adalah kita melihat sekitar kita. Ada banyak sekali orang-orang yang belum mengenal Kristus secara pribadi. Tugas kita adalah memberitakan Injil kepada saudara kita, kepada keluarga kita, bahkan orang-orang terdekat di sekitar kita. Dengan cara terkecil, yaitu menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang kita alami kepada mereka dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan nantinya Roh Kudus yang akan menuntun mereka. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur untuk setiap kasih dan kemurahan-Mu yang bisa kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur bisa diingatkan kembali untuk kami tidak takut memberitakan Injil. Dalam melalui renungan kali ini bisa mengubahkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa secara rohani, dengan hidup bersaksi, menceritakan kebaikan-Mu untuk saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami keberanian untuk kami memberitakan Injil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Kami siap menjalani aktivitas kami pada hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.